Karena mereka berdoa, maka mereka masih berbuah. Para saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon berkat bagi kakek nenek dan lansia, mendoakan yang sakit, menghibur yang berduka, dan mohon berkat bagi mereka pada hari yang istimewa ini, dan juga nanti diberikan berkat kepausan yang memberikan indulgensi genap. Semoga kakek nenek dan lansia menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarganya menurut kemampuan yang mereka miliki saat ini. Anak-anak dan cucu-cucu sangat mengharapkan kasih sayang, dan mereka bisa paling tidak menjadi pendoa bagi anak dan cucu cicit. Seperti Abraham yang berani berdoa, berani bernegosiasi tawar-menawar dengan Allah. Begitu juga saya harap kaum lansia dan kakek nenek berani berdoa, mendoakan anak cucu sekeluarga. Ingin kami sesaji sembah di sangat khusus dirimu, Maha Suci, agar hayat raganya yang lengkap, agar mampu menjunjung hati. Kami datang sepenuh hati, agar Tuhanmu wardakan satu maluri mandi datang bersama meluhurkan Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yang terkasih para Romo, yang terkasih Bapak Ibu, kakek nenek, dan yang berusia lanjut, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka perayaan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia yang kedua. Perayaan Ekaristi ini juga menjadi ungkapan syukur bagi para kakek nenek dan lansia atas pelbagai karunia yang telah dianugerahkan Tuhan, khususnya kesehatan dan umur panjang yang merupakan rahmat Allah yang luar biasa, sehingga memampukan mereka semakin teguh dan setia dalam panggilan hidup sebagai umat Kristiani. Mari kita awali Ekaristi pada pagi ini dengan mengakui bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan yang melimpah dari Allah. Saudara-saudari, khususnya kakek nenek dan kaum lansia yang terkasih, salah satu kegiatan manusia yang sangat penting dalam hidup adalah berdoa. Berdoa itu sangat penting, bagaikan nafas yang dibutuhkan oleh kehidupan. Tanpa bernafas seorang akan mati. Begitu juga tanpa berdoa iman manusia mati. Dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang mempunyai agama. Tetapi berdoa itu tidak mudah. Kadang orang punya pandangan yang salah tentang berdoa. Hari ini para murid Yesus datang kepada Yesus dan dengan rendah hati memohon kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kita pun perlu belajar berdoa dari Yesus. Waktunya tidak banyak, tak mungkin menguraikan masalah doa panjang lebar. Tetapi mari kita merenungkan beberapa gagasan penting ini.
Pertama-tama, Yesus mengajarkan bahwa kita boleh memanggil Allah yang Maha Kuasa dengan sebutan yang sangat mesra, Abba, ya Bapa. Memang Allah Maha Kuasa, dan bagi para pendosa Dia menakutkan. Akan tetapi bagi mereka yang percaya kepadanya, Allah itu bukan Allah yang menakutkan, tetapi seorang Bapa baginya. Dan kita boleh memanggil Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi itu dengan sebutan yang dipakai anak kecil untuk memanggil ayahnya, yaitu Abba. Untuk orang Arab, Abi. Untuk kita, Bapak, Papa. Tanda bahwa hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan anak dengan ayah. Hubungan yang diharapkan, hubungan yang dekat dan mesra. Hubungan seperti anak percaya kepada ayahnya, menyerahkan diri kepada ayahnya karena tahu ayahnya akan memberikan yang terbaik baginya, akan melindungi dia. Seorang anak yang mungkin berani melompat dari tempat tinggi karena tahu ayahnya akan mendekap. Hubungan anak dengan ayah yang mesra inilah dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah hubungan antara kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa yang baik, yang tahu memberikan yang baik bagi kita. Roh Kudus pun diberikan kepada kita. Ayah-ayah duniawi yang tidak selalu baik saja, yang banyak yang jahat saja, bisa memberikan yang baik. Apalagi Bapa di surga. Berdoa tidak boleh penuh ketakutan, karena kita menerima Roh Kudus, Roh keputraan yang membuat kita boleh memanggil Allah dengan sebutan yang mesra itu. Yang kedua, Yesus mengajarkan apabila kita berdoa, hendaknya berkata, Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Para saudara, sering orang berpendapat berdoa itu artinya minta kepada Tuhan. Ya, berdoa itu minta, tapi bukan itu saja. Pertama-tama Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, muliakan Allah lebih dulu. Allah lebih dulu, baru kepentingan kita. Kita memuliakan Allah, menguduskan namanya, memuji Dia, berterima kasih kepadanya. Itu doa yang utama. Baru sesudah itu kita minta bahwa kita perlu ini, kita perlu itu. Urutan ini yang sering terbalik, karena ada orang yang mengatakan kalau dalam pengakuan, kalau ditanya sudah berdoa, belum. Tapi saya nggak punya kebutuhan, sudah kecukupan. Apakah doa itu hanya minta? Bukan. Pertama-tama adalah hubungan pribadi. Kita memuji Allah dulu, kita menomorsatukan Allah dulu, baru kita mengingat keperluan kita. Karena itu setelah kita menguduskan nama Allah, memuliakan Dia, kita boleh minta makanan setiap hari secukupnya. Mungkin untuk menghindari keserakahan yang seringkali mencelakakan. Rezeki itu diminta setiap hari. Kita tergantung pada Allah setiap hari. Dan minta rezeki yang secukupnya. Kalau berlebihan orang makin haus. Berlebihan makin ingin. Karena kekayaan betapapun banyaknya tidak pernah memuaskan hati manusia. Lalu kita mohon ampun karena kita memang orang berdosa. Tapi kita juga mengampuni sesama kita. Lalu kita minta supaya kita tidak dimasukkan atau tidak dibiarkan Tuhan masuk dalam pencobaan iblis, karena kita sadar kita manusia lemah. Inilah doa Bapa kami, doa segala doa yang kita doakan setiap hari, entah berapa kali. Kalau para lansia yang sudah tidak bisa membaca buku puji syukur atau buku doa lainnya, sudah terlalu tua, cukup belajar doa Bapa kami, itu saja cukup. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil selanjutnya dikatakan bahwa doa itu perlu tekun. Seperti seorang yang membutuhkan pinjaman roti, berani datang ke temannya, berani mengetuk pintu dan terus mengetuk sampai dibukakan. Doa itu seringkali harus tekun. Banyak orang putus asa, baru 1 kali novena tidak terkabulkan, kecewa. Baru 1 tahun berdoa tidak terkabul, kecewa, marah pada Tuhan. Santa Monica sekian lama berdoa untuk pertobatan Agustinus. Sekian puluh tahun.
Dalam doa sering diminta ketekunan kita meminta. Dan karena kita tekun, maka Tuhan juga mengabulkannya kalau itu baik untuk kita. Tadi dikatakan, ayah mana yang memberikan kalajengking kalau ia minta telur? Tidak ada. Ayah yang baik tidak akan memberikan kalajengking yang berbahaya kalau anaknya minta telur. Tapi kalau anaknya minta kalajengking, ayahnya juga tidak akan memberikan, karena ayahnya tahu itu tidak baik. Kalau doa kita tidak dikabulkan, mungkin karena yang kita minta salah atau tidak berguna bagi kita. Tapi perlu tekun, perlu meminta. Karena Tuhan berjanji, carilah maka kamu mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Para saudara yang terkasih, tentu masih banyak yang bisa kita bicarakan tentang ajaran Yesus pada hari ini. Tapi perkenankan saya melanjutkan sedikit homili ini dengan hari kakek nenek dan lansia sedunia. Doa pembuka hari ini panjang, tetapi isinya sangat indah, padat. Dan ini diinspirasikan dari ajaran-ajaran Paus Fransiskus tentang hari tua. Seandainya Anda punya teksnya, baik untuk dipegang dan direnungkan. Pada kesempatan ini perkenankan saya menguraikan sedikit apa yang saya anggap penting. Orang tua dan kakek nenek sangat berarti. Ada kelompok-kelompok tertentu yang membuang orang-orang tua karena tidak bisa lagi bekerja. Tidak terjadi di Indonesia. Hanya mereka yang bisa menghasilkan uang, yang masih produktif dianggap berharga. Yang sakit, lumpuh, cacat, tua tidak dihargai. Gereja Katolik sangat menentang pendapat ini. Paus Fransiskus menetapkan hari kakek nenek sedunia dan lansia justru untuk menghormati orang tua. Menunjukkan bahwa gereja menghargai orang tua. Kadang saya dengar orang tua itu menangis karena sakit, banyak kesusahan. Mati saja, saya tidak berguna, saya tidak bisa apa-apa. Apakah manusia hidup hanya kalau bisa bekerja dan memberikan makanan kepada orang lain? Apakah tidak saatnya anak-anak dan cucu yang sekarang ganti memelihara mereka? Maka masih bisa bekerja atau tidak? Tidak penting. Kehadiran kakek, nenek, dan lansia begitu penting dalam keluarga. Menjadi contoh, menjadi pembimbing untuk orang Indonesia. Sungguh masih luar biasa, kita beruntung. Kalau saya perhatikan, anak-anak itu sering begitu dekat dengan kakek dan nenek. Kalau minta sesuatu pada orang tua tidak diberi, lari ke nenek. Urusan jodoh macet karena orang tua tidak setuju, larinya ke nenek atau kakek. Dan pernah ketika seorang ayah memukuli anaknya, neneknya merangkul anak itu. Dan karena neneknya merangkul anak dan melindungi dia, ayahnya berhenti memukuli. Kakek dan nenek dan lansia, meskipun sudah tidak bisa bekerja, kehadirannya, cintanya sangat dibutuhkan. Banyak orang Indonesia di Pulau Jawa yang menitipkan anak pada kakek nenek. Kakek nenek yang tidak bisa lagi aktif karena sakit atau tua, punya kesempatan lebih banyak untuk keluarga, punya kesempatan lebih banyak untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak merenung, memperdalam hidup rohani, hidup batin. Maka diharapkan seperti dalam Mazmur, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Dan karena sudah tidak perlu bekerja, mereka lebih banyak waktu untuk berdoa juga. Dan inilah yang membuat mereka masih berbuah. Karena mereka berdoa, maka mereka masih berbuah. Para saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon berkat bagi kakek nenek dan lansia.
mendoakan yang sakit, menghibur yang berduka, dan mohon berkat bagi mereka pada hari yang istimewa ini, dan juga nanti diberikan berkat kepausan yang memberikan indulgensi genap. Semoga kakek nenek dan lansia menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarganya menurut kemampuan yang mereka miliki saat ini. Anak-anak dan cucu-cucu sangat mengharapkan kasih sayang, dan mereka bisa paling tidak menjadi pendoa bagi anak dan cucu cicit. Seperti Abraham yang berani berdoa, berani bernegosiasi tawar-menawar dengan Allah. Begitu juga saya harap kaum lansia dan kakek nenek berani berdoa, mendoakan anak cucu sekeluarga. Tuhan memberkati. Marilah menyatakan misteri iman kita. Khususnya para lansia, kakek nenek yang berbahagia pada hari ini. Izinkan saya mewakili teman-teman dari Komisi Keluarga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Bapak Uskup yang sudah berkenan hadir bersama dengan kita mempersembahkan Ekaristi Kudus dalam rangka perayaan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia yang kedua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak, siapa saja, tanpa saya perlu menyebutkan nama mereka satu persatu, maupun nama lembaga, yang telah ikut ambil bagian dalam mensukseskan, memeriahkan perayaan pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik memberkati segala pengorbanan, dedikasi, dan subangsih Anda semua. Selamat berbahagia kepada para kakek nenek, lansia, yang hari ini Anda semua dipestakan, luar biasa. Tetap bersemangat, tetap berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan Anda, menjadi panutan bagi generasi-generasi muda. Dan terakhir, pengumuman dari panitia. Setelah perayaan Ekaristi ini selesai, Bapak Uskup, para romo, panitia, kakek nenek lansia, dipersilahkan menuju ke gedung Widya Bakti untuk ikut beramal tamah. Panitia telah menyiapkan sejumlah acara yang tentunya baik untuk kita nikmati bersama. Sekian, terima kasih, selamat siang, berkah dalam. Saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia. Tuhan memberkati. Kita mohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah mengikuti kegiatan indulgensi di paroki masing-masing dan pada hari ini kita tutup dengan perayaan Ekaristi Kudus, maka sepantasnya lah kita menerima kemurahan Tuhan dalam bentuk rahmat pengampunan dan keselamatan dari Bapa. Untuk itu, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjiwai kehidupan setiap kakek nenek dan para lansia, sehingga mampu menjadi terang dan garam bagi masyarakat. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik yang telah mengaruniakan umur panjang kepada kita semua, khususnya para lansia, mencurahkan berkat-Nya sehingga mereka mampu mensyukuri rahmat umur panjang ini dalam kesetiaan iman akan Yesus Kristus. Amin. Semoga para lansia yang telah menerima indulgensi melalui sakramen pertobatan semakin teguh dalam iman, sehingga mampu menjaga pengampunan dan memperoleh keselamatan. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, pergilah kita semua